Every time you hold me, every time we kiss, words cease to exist. Every day, the same story. I'm trying hard to say, but words won't come my way. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desmaniza, nomor induk mahasiswa PPG 223112714 Saya adalah guru bimbingan dan konseling di Mandua Agam, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 batch 3 tahun 2022 LPTK Universitas Negeri Malang. Hari ini, Rabu, tanggal 14 Desember 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek layanan konseling kelompok dengan pendekatan behavioristik dan teknik kontrak perilaku. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Anda semua. Siang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih banyak karena Anda sudah mau datang ke ruangan BK yang mana kita akan membahas mengenai konseling kelompok. Ya. Tadi belajarnya dengan siapa, Nak? Dengan Ibu. Sebelum kegiatan konseling kita mulai, marilah sama-sama kita awali dengan membaca doa. Berdoa mulai dalam hati ya. Berdoa selesai. Mudah-mudahan kita dengan membaca doa tadi, kegiatan konseling kelompok kita dari awal sampai akhir bisa berjalan dengan lancar. Kegiatan konseling kelompok kita hari ini, Ibu mengambil topik tentang prokrastinasi. Sudah pernah dengar? Belum. Prokrastinasi itu sama dengan menunda-nunda Tugas. Itu dia ya. Jadi kita akan bahas hari ini tentang menunda-nunda tugas atau prokrastinasi itu ya. Untuk kegiatan ini, Ibu sengaja yang berenam ini Ibu ambil supaya nantinya kita tidak ada lagi yang menunda-nunda tugas. Itu dia tujuannya ya kegiatan kita. Jadi untuk kegiatan ini bisa berlangsung dengan baik, maka Ibu harapkan Ananda semua mampu menjaga kerahasiaan dari hasil konseling ini, kemudian mampu secara terbuka berpartisipasi aktif untuk kegiatan ini. Bisa, Nak? Bisa. Bisa. Nah, sebelumnya kegiatan kita lakukan, marilah kita mengucapkan dulu janji dengan ini saya nama ya, nanti dengan ini saya kemudian namanya ya. Dengan ini saya Desmaniza menyatakan bahwa siap menerima menjaga memelihara semua data dan keterangan dan merahasiakan segala hal yang bersangkutan dalam kegiatan ini sampai kepada luar kegiatan ini. Udah, bisa kita mulai kegiatan kita? Atau perlu dulu ada sedikit permainan? Kita merangkai nama tapi dengan cita-cita. Des Guru Ibra pengusaha. Des Guru Ibra pengusaha Aziz Insinyur. Des Guru Ibra pengusaha Aziz Insinyur Reza Dokter. Des Guru Ibra pengusaha Aziz Insinyur Reza Dokter Sofia pengacara. Des Guru Ibra pengusaha Aziz Insinyur Reza Dokter Alia Sofia pengacara Alia Guru. Des Guru Ibra pengusaha Aziz Insinyur
Reza dokter, Sofia pengacara, Alia guru, Gina duta negara. Waduh. Bisa kita lanjutkan? Bisa. Kita kan ada prokrastinasi tadi ya. Ya. Jadi ibu minta kamu semua itu tolong bikin dulu yang akan kita bahas nantinya itu di dalam bikin mappingnya di sini ya. Kita bikin mappingnya di kertas ini nanti dengan ada materinya kan prokrastinasi di sini ya. Kemudian kamu bikin apa faktor internalnya, kemudian apa faktor eksternal, kemudian apa mata pelajaran yang sering kita tunda-tunda itu atau prokrastinasi itu, kemudian seberapa sering. Bisa? Materi kita prokrastinasi yang akan kita bahas. Kemudian apa Ibu bilang tadi? Mata pelajaran yang sering ditunda. Nama mapel. Ya, selanjutnya tadi apa Ibu bilang? Seberapa sering. Siapa yang mau kasih Bang? Dah. Siapa tadi yang bikin dulu silakan. Nih, silakan. Aduh, Mbak Gina. warna Mana dulu? merah. Atau sebelah sana biar cepat boleh juga. Atau kita tunggu satu-satu ya, biar jelas ya. Oke Gina, silakan tulis dulu. Kemudian Satu lagi. oke. Ini nggak merah, ini warna pink. Nih biru ada nih. Mau merah aja bu. Seberapa bahasa Arab? Sedih. Seberapa sering itu gimana bu? Misalkan Jadi, seberapa sering itu kadang- misalnya kalau setiap tugas kan misalnya tugasnya ada 3, mungkin yang 2 selalu ditunda-tunda gitu, yang Yang satu satu enggak. dikerjain. Dalam seminggu itu berapa kali gitu ya? Sering. Seberapa seringnya itu gimana? Sama kamu. Ketiduran. Paham. Nah, tidak paham, tulis. Dan Sini boleh. Soalnya boleh-boleh nih gantian. Aku udah selesai. Nih Bra, nih, yo hampir siap ini, hampir yang akan kita bahas. Marilah. Lupa 16. Apa itu? Aku kurang hadir. Menolong orang tua. Berapa seringnya bu? Kan termasuk banyak. Ya, berapa Akuat. Satu lagi. sering? Udah semua ya? Kalau Mari kita bahas. Tadi tentang tentang menunda-nunda tugas itu, kalau kita lihat dari faktor internalnya yang sudah diungkapkan itu, internal dulu ya, Ya. malas dan tidak paham, ya kan? Ya. Yang paling banyak itu malas, berarti malas ya. Nih 5 malas semua. Ya kan? Kemudian ada lagi kecanduan HP, nih, ya kan? Kemudian lupa, itu ya. Ya. Kemudian ada lagi tambahnya tidak mengerti. Oke. Kemudian yang faktor eksternal, karena kesibukan di luar sekolah mungkin banyak kegiatan ekstra yang dilakukan. Dan kemudian ada lagi tidak ingat main HP, baca novel, menolong orang tua, ini pengaruh teman, nggak tahu. Anda semua ini kelas 12 IPA, satu Ya. lokal kan? Ya. Ini udah berapa mata pelajaran ya? Bahasa Arab, fisika, matematika, kemudian kimia, bahasa Inggris, Al-Quran hadis, akidah akhlak. Berapa itu? 7 mata pelajaran. Kalau nilainya 7 ini merah gimana ini? Auto 11 kan? Kemudian seberapa sering? Ada yang bikin kadang-kadang, ada yang cukup sering, jarang, sangat sering. Ya. Nah, sekarang kita akan tuntaskan masalah ini semua. Berarti nanti kamu itu dalam menuntaskan itu kita pahami dulu dari faktor internalnya ya. Kita bahas dulu faktor internal. Udah, kita mulai dulu dari faktor internal. Tadi ada malas. Sekarang Ibu mau tanya, malasnya itu seperti apa nak? Karena gini bu, kan tugas sekarang dari guru tuh banyak bu, numpuk-numpuk kan jadinya bu. Nah Ya, nanti udah Ibu paham ngeliat itu. tugas bertumpuk banyak Heeh. untuk kadang untuk hari besok tuh udah malas aja gitu bu, kayak
iya masih dikerjain deh gitu dikerjain di sekolah aja gitu Bu. Yang lain malasnya dari segi apa? Dari segi apa? Ya, Malasnya silakan. itu dari segi ada kesibukan lain. Ya, Kayak apa itu? bermain HP lah, scroll TikTok. Yang lain malasnya itu kenapa? Malas karena nggak paham sama materinya, Bu. Itu dia ya. Iya, Bu. Tidak paham sama materi. Iya. Kalau tidak paham, adakah kaitannya dengan di saat kita proses? Iya, Ya ada. Di saat proses kita belajar itu, kita ngapain aja? Ngobrol dengan teman. Gina makan, kemudian Dengan teman. ngobrol dengan teman, Berawang. berarti menghayal Iya, ya. Dengan menghayal. yang lain Gitu kok ya. itu aja. Ya. Oke, berarti kira-kira faktor internalnya tuntas. Tuntas. Kertas Kita masuk lagi faktor eksternal. Nih faktor eksternalnya ada kesibukan di luar sekolah seperti kegiatan ekstra, ya kan? Ya. Ya, ekstra-ekstranya itu seperti apa aja yang diikuti? Pramuka, Drum band. drum band, Nari, hari, semuanya enggak kan? Kelas 12 kan enggak ada lagi. Ya, enggak, Bu. Nah, terus apa maksudnya ini? Kalau nggak ada apa maksudnya ini kegiatan ekstra yang kita kan bicaranya kelas 12 ini? Coba. Padahal kan ada kegiatan lain Bu kayak Heeh. apa masih walaupun kita udah kelas 12 cuman dulu kan kita pernah ada di ekstra itu. Jadi kayak masih ada tanggung jawab gitu Bu. Jadi kita Jadi masih- penasehat. Kemudian ada lagi hal yang lain nih, baca novel. Gimana maksudnya itu? ya baca novel Bu. Jadi kan baca novel enggak mungkin novelnya setipis ini Bu, kan segini. Tanya. Kenapa lebih mementingkan novel? Tarinya lebih tinggi. Berarti karena novel. Bolehkah seperti itu? Tidak. Seharusnya gimana? Mengutamakan tugas. Utamakan tugas ya. Ya, kemudian nih menolong orang tua. Apakah memang iya menolong orang tua bikin kita tugas ini tertunda ya? Salah satu faktornya, Bu. Berbakti. Kadang-kadang ya Ya, kita coba. sedang ngerjain tugas nih, Bu. Ntar misalnya Ajis tolong beli ini, Ajis tolong cangkul sawah gitu. Jadi kan waktunya pulang sekolah aturannya ngerjain tugas ngangkul sawah dulu. Coba. Pulang sekolah tuh menolong orang tua kan Bu. Tuh malamnya Wak, lah lelah Bu. Bu sama kepara Bu. Ya, tadi ke kebun ya. Dibawa orang tua ke kebun, ya kan? Nah, kalau seharusnya itu berarti adakah kita punya planning seharusnya ya? Iya. Punya kah? Punya. Gimana itu? Kira-kira planningnya? Mengatur waktu Waktu gitu. harusnya Bu. Kemana ya? Jadwal untuk membantu orang tua ada jadwalnya. Heeh. Membuat tugas ada juga jadwalnya. Gitu ya. Membuat tugas ada jadwalnya, ngatur waktu membantu orang tua ada jadwalnya. Kemudian apa lagi? Kalau Mungkin. misalkan disuruh ke warung, jawabannya apa itu? Iya. Gonta. Bentar dulu, saya bikin Lagi tugas gitu kan? tugas. Ya. Ya, oke. Nih, pengaruh teman. Gimana itu pengaruh teman dalam bikin kita ini tugas? Ajak main. Diajak main. Terus Terus? ya kadang-kadang buat tugas tinggalin aja tugas tuh main dulu lah. Ibu penasaran gini, kalau kamu nggak kerjain, terus kan itu Kompas satu lokal ya? Ya. Terus kapan ngumpulnya ini? Berarti rata-rata sama? Nggak Sama. ngumpul kan? Iya kadang Mengumpul. Mungkin mengumpulkan diundur seminggu atau kadang tahun itu selanjutnya. mendekati pengumpulan nilai. Ya. Ujian pas ke ujian. Mau rekap nilai baru kumpulin. Mau rekap nilai udah gini-gini, Kita kemudian ngumpulin, atau udah lapor guru misalnya ke wali kelas, Bu, si A, si B, si C gitu baru kalian kerjain? Iya. Ya, Apakah itu baik? Tidak. Seharusnya. dikerjakan di awal. Dari kan- tadi ya ngomongnya, ya ini tahu salah, ini enggak gitu ya. Ya ini enggak, ya kan? Tetapi sudah tahu salah dari tadi, kenapa masih dikerjain? Hilaf Bu. Apakah bisa itu dipakai khilaf itu? Tidak. Gimana itu? Malas merubah. Iya. Ya, nggak boleh. Malas berubah itu nggak boleh, iya kan? Iya. Nggak boleh. Seharusnya kalau kita udah tahu salah, kemudian kita cekkan di dalam
hati kita. Kalau itu salah, kemudian apa lagi yang kita lakukan? Taubat. Taubat. Jangan seperti pepatah orang Minang, taubat sambalado. Sekarang bilangnya pedas, nanti 5 menit setelah itu makan lagi, ya kan? Jangan, ya kan? Kalau hal ini kita lakukan secara terus-menerus, gini kan, sekarang kan kita sudah bahas ini ya. Tadi kenapa kita seperti ini, faktor internalnya, faktor eksternalnya, mapelnya, ya kan? Kemudian kalau kita lakukan ini juga untuk menunda-nunda tugas, apakah ada perubahan nantinya? Enggak kan? Enggak. Kemudian apakah kita hanya seperti ini saja? Enggak mau kan? Kita yang lebih baik itu arahnya kemana? Bagus, itu berubah ke arah yang lebih baik. Nah, berubah ke arah yang lebih baik itu dengan cara apa? Menghilangkan sifat malas. Nah, itu dia satu, menghilangkan sifat malas. Yang kedua, Dari hal-hal yang membuat kita untuk malas. hindari, ya kan? Kemudian apa lagi? Membagi waktu. Kemudian apa lagi, nak? Mengurangi hal-hal yang tidak penting. Mengurangi hal-hal yang tidak penting. Apa contohnya? Main HP, baca novel. Baca novel. Jangan gini baca novel. Kalau kita main HP nggak ada ya bilang main HP, nggak ada gitu kan, baca novel. Langsung menuju ke orang. Iya, berarti nggak boleh main HP ala kadarnya. Kemudian baca novel juga ada kadarnya. Kemudian ini kalau bantu orang tua, Ala kadar. tahu? Gini bu, kadang kan orang tua nggak ada minta, kadang kan ada kita bantu ke kita, ada nggak minta bantu ke kita kan. Jadi kesadaran kita aja, semisal kayak ngeliat orang tua butuh bantuan kita bantuin dulu, udah selesai nanti ya udah kita kerjain tugas, kalau nggak istirahat dulu sebelum ngerjain tugas. Iya. Nah, jadi kalau misalkan nanti orang tuanya nyuruh, mungkin kan udah paham aja gitu, oh lagi ngerjain tugas atau oh, udah dikerjain tadi yang ini, jangan disuruh deh, mungkin dia mau ngerjain tugas gitu. Karena kan kayak gitu orang tua bu. Iya. Yang ini ibu yang penasarannya ini, yang sangat sering, tadi siapa yang Ibra. bilang? Mari kita dengar. Ibra, Bapak. Kenapa? Jangan diploter. Kenapa? Apa? Jangan deg-degan. Berikan ke kami alasannya biar kita bisa bantu secara bersama. Ya. Ya mungkin sangat sering mengerjakan tugas yang pertama tidak paham kan apa. Yang ini sering. Matematika dan akidah akhlak. Ya. Dia Ini yang lebih sering. matematika. Nah, ini matematika dia sangat sering karena nggak paham. Bukan maksudnya misalnya kita kan matematika ini pelajarannya sering kita tunda, nggak paham. Bukan berarti yang dibikin Aziz itu kita salin. Nih gitu. Bukan gitu. Tetapi tanyakan, Aziz, ini apa maksudnya gitu loh, Aziz. Ya lambat minta ibu. Makanya- Orang ngumpul. Ya, sekarang kan udah tahu ya kalau si Ibra ini ada kesulitan matematika, nanti maukah ada inisiatif untuk tanya? Gimana? Ibra, apakah kamu kesulitan Ibra? Iya, iya gitu, setuju Ibu tudingan. Bisa? Ya, karena kan kita belajar ini hanya beberapa bulan lagi kan. Iya. Kasihan kita kan. Nanti suasana seperti ini pasti kita rindukan ini. Iya kan? Heeh. Matematika. Jangan menangis. Nah, itu ya salah satu solusinya, bisa tanyakan kepada teman yang lebih Mengerti. mengerti. Dan alhamdulillah di sini ada Aziz ya. Aziz bantu ya. Kemudian kalau akidah akhlak apa? Pengaruh teman. Gimana itu pengaruh teman akidah akhlak? Tadi temannya nggak ada ini yang bikin akidah akhlak. Tapi kadang ada bu, kayak gini bu, kita udah selesai tugas kan, terus kita mau ngumpulin, tapi kita mikir kayak gini bu, nanti diceng-cengin teman sekelas, diomongin teman sekelas kayak caper ngumpulin duluan kan. Kadang kan ada teman kelasnya kayak dia belum, karena kita udah, terus dia kayak dia nggak dulu, tapi kita kayak belum ngomong gitu, terus tiba-tiba kita ngumpulin, pasti nanti diomongin sama mereka. Jadi takut nanti dibilang sok-sok Sok atau rajin. gimana. Ya, Ya, itu, karena Bu. kata lagi ya, kita dibilang sok atau gimana ya. Itu tidak semua ya, kalau ibu berprinsip ya, tidak semua yang dibilang sama teman itu harus kita ambil hati, ya kan? Karena ada perkataan teman itu yang baik, ya kan? Ada perkataannya yang tidak baik. Berarti kita sendiri harus punya
Prinsip bagus. Ya itu, kita sendiri harus punya prinsip. Dan yang paling dibutuhkan itu apa? Prinsip kita. Kemudian apa itu? Kita sampaikan ke teman. Gak apa-apa. Hari ini pasti kita seperti itu, besok seperti itu. Nanti gimana itu? Pasti teman itu akan segan, ya kan? Itu dia, ya. Ya, bisa? Dah, kita udah bahas ini. Sekarang udah tahu akibatnya, kan belum tertulis ya? Akibatnya sengaja ibu suruh kosongkan tadi, ya kan? Kira-kira akibatnya itu apa aja? Nilai rendah itu sama kah? Iya. Ya, nilai rendah. Apalagi nah? Tugas menumpuk. Tugas menumpuk. Kemudian apa lagi? Malas. Dicap malas mau? Enggak. Udah ada yang dicap pemalas enggak? Guru yang menyebutkan belum? Mungkin ada Bu, tapi guru nggak pernah bilang. Digunjingin. Perasaan ya, perasaannya ada. Kemudian apa lagi? Pemalas, itu apa lagi? Berpengaruh ke ini mungkin Bu, ke kebiasaan nanti jadinya. Ya bagus, ya itu dia. Nanti berpengaruh ke kebiasaan. Kalau kita sering tunda-tunda pekerjaan yang lain juga bisa. Yang hari ini mungkin akademik, ya kan? Nanti kalau pekerjaan lain, nanti gimana itu? Juga mengalami seperti ini. Tadi udah kita bahas ini semuanya, ya kan? Masih ada yang ingin ditanyakan seputar ini tentang menunda-nunda tugas ini ada? Enggak? Kalau kecanduan HP itu gimana Bu? Tadi kecanduan HP gimana? Tadi belum terbahas. Gimana itu? Siapa yang bisa? Bisakah kita batasi? Bisa, tapi sulit kayaknya. Kadang kan kita belajar juga menggunakan HP Bu, untuk nyari-nyari yang nggak kita paham kan. Lagi buka HP misalkan Bu lagi nyari materi, tiba-tiba masuk notif. Nggak jadi kita nyari materi. HP kayak narkotika. Ada candu, ya kan? Kemarin ibu baru siap ngasih materi candu untuk lokas sebelah. Berarti nanti kamu mau juga? Dan nanti salah satunya dalam HP ini salah satu ya akan kita harus mampu untuk memfilter mana yang baik, mana yang tidak baik. Kemudian notif yang ada di HP tidak selamanya harus kita baca selalu kan? Ya. Kemudian gak mesti semuanya harus direspon. Maka dahulukan yang paling penting dulu, baru. Itu harus mulai dari mana? Dari dalam diri sendiri. Gimana? Bisa? Bisa. Oke. Sebagai akibatnya walaupun tidak tertulis tadi sudah terucapkan, ya kan? Sekarang alhamdulillah ya. Oh, bisa juga ya. Kita lakukan lagi satu buah lagi, yaitu bukti kita melakukan perubahan, ya kan? Kalau tadi hanya berbicara seperti itu saja, kita saling tukar pikiran, kemudian saling memberikan masukan, memecahkan masalah yang tadi. Kalau nggak ada, kita rubah, ya kan? Berarti nggak ada hasilnya. Untuk itu, ibu ingin kamu membuatkan hasilnya itu dalam sebuah kontrak. Bisa? Namanya kontrak tingkah laku. Ini dia. Ini kontrak tingkah lakunya. Sekarang coba dilihat kontrak tingkah laku itu. Nih, tolong diisi. Saya namanya Lengkap Bu. ya. Ini dia. Saya siapa namanya, kemudian menyatakan bahwa saya berkomitmen untuk berupaya menyelesaikan permasalahan saya dengan melakukan rencana kegiatan berupa apa yang akan dilakukan. Berarti beda-beda kan? Ya. Tulis berapa buah apa kegiatan yang ingin dilakukan supaya kita bisa menghindari ini. Apa beda-beda kan? Tulis di sini apa kegiatannya. Gina, nggak tahu maksudnya? Kan Gina kan tadi kita udah bicara ini ya. Kemudian menyatakan bahwa berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan prokrastinasi ini dengan melakukan rencana apa? Apa rencana Gina? Apa yang akan Gina lakukan gitu? Langkah-langkahnya apa? Sudah yang bagian di atas semuanya sudah? Yang bagian itu usaha saya anggap berhasil jika. Kapan kamu anggap kalau misalnya kamu sudah sukses ini melakukan, tidak ada lagi prokrastinasi? Kapan?
Apa penilaiannya? Sudah ngapain? Jika semua tugas terselesaikan. Bisa. Atau jika apa? Itu beda-beda. Jika apa? Sudah, kalau sudah ada itu, kemudian ada satu lagi, bila telah berhasil, maka saya akan mendapatkan atau merasa apa. Berarti itu apa yang akan kamu berikan hadiah terhadap diri kamu apa? Bisa saja ya, kamu pengen mungkin berjalan-jalan pergi umroh, boleh. Berarti itu nazarnya, ya kan? Ya kan? Apa? Misalkan apa, atau mau traktir ibu, boleh juga. Ya boleh, mendapatkan kebahagiaan, kan itu perasaan kita ya. Ada yang ibu bilang tadi, ada perasaan, ya kan, mendapatkan atau merasa apa, ya kan? Sudah sampai semuanya ke arah itu? Udah. Yang terakhir lagi, bila belum berhasil, ya kan? Dikarenakan hal apa? Apa? Kira-kira apa? Nanti faktor penghambat terbesarnya apa? Udah ya. Kemudian silahkan belum, sebelum ditandatangani ada lagi. Kontrak kita berlakunya 1 bulan. Ya, mungkin ya 1 bulan. Atau terlalu lama bisa dipercepat. Gimana? 1 minggu, 2 minggu, atau gak apa-apa 1 bulan? Berarti sekarang tanggal 24 November, nanti ibu akan lihat semua itu secara keseluruhan, hasilnya nanti finalnya. Berarti kan ini ibu punya ya, kali ini ya. Kemudian ibu lihat perkembangannya, apakah sudah ada perubahan atau belum. Berarti 1 bulan lagi kita bertemu lagi ya, untuk membicarakan udah sukses atau belum. Tapi mudah-mudahan kontrak ini berakhir 1 bulan, yang Ananda semua sudah bisa terbebas dari prokrastinasi. Amin ya. Dah, kemudian silakan tanda tangan. Namanya kontrak tentu saja ada tanda tangan. Tanda tangani semuanya sudah. Bagi yang sudah, sekarang ibu yang tanda tangan ya. Ini dia ya, kontrak itu sudah bisa dipahami semuanya. Nah, sebelum ibu akhiri, nanti kontrak ini sudah ibu jelaskan tadi ya, sebelum ibu akhiri nanti
seperti biasa dalam layanan konseling tentu ada evaluasi ya. Ada ini evaluasi hasil dan ini ada evaluasi proses ya. Kemudian nanti ibu minta kamu mengisinya di rumah saja karena waktu yang membatasi kita. Nanti boleh besok kasih ke ibu atau nanti pulang sekolah, boleh ya. Ini dia ibu berikan. Ini evaluasi hasil. Siapa yang belum dapat? Sudah semua. Jam belum. Minta evaluasi hasil. Nih. Kemudian yang satunya lagi nih, hanya di yang ini ngisinya nanti ya masalah yang dibahas dalam konseling kelompok sesuai dengan masalah yang saya alami berapa, mana yang kalian anggap kalau ngisi 1, 2, 3, 4 ya, paham kan? Nih ada lagi kurangkah? Pas, ini dia ya. Yang 2 itu sudah, silahkan. Yang kontra ini sudah bisa dikumpul ke ibu atau kamu bawa dikumpul? Dikumpul. Boleh. Ibu simpan ya. Ya, betul. Ini bukan sebagai bukti kalau kamu bermasalah, bukan ya, bukan ya. Ini sebagai bukti bahwasanya kita ingin berubah, itu ya. Nanti jangan bilang saya udah ada kontrak ini karena ini saya bermasalah sama Bu Des, ini perjanjian saya, tidak ya. Ini adalah sebagai bukti kalau kita akan komitmen untuk melakukan perubahan. Ibu simpan nanti. Kemudian sampai di sana bagaimana kegiatan kita sudah bisa kita akhiri? Sudah? Sebelum ibu akhiri, maka ibu garis bawahi bahwasanya sifat dari menunda-nunda tugas adalah suatu hal yang tidak baik, ya kan? Kemudian kegiatan itu harus kita hentikan, ya, dengan langkah-langkah yang sudah Anda bikin di kontrak perilaku. Dan harapan ibu, mudah-mudahan kamu sebelum jangka waktu 1 bulan ya di kontrak ini, tingkah laku kita mengenai prokrastinasi sudah bisa berkurang dan bahkan hilang. Amin ya. Demikianlah kegiatan konseling kelompok kita. Sebelumnya ibu minta dulu apa sarannya, apa kesannya dari kegiatan ini? Apa yang menjadi permasalahan kita selama belajar, lebih tahu kita bagaimana kita untuk mengurangi permasalahan tersebut dan menempatkan solusinya. Ini bisa dapatkan solusi. Ada lagi? Sarannya waktunya lebih lama lah, Bu. Oh, mintanya waktunya lebih lama. Iya, Bu. Cuma gini loh nak, kita waktunya karena kita terbatas. Nanti kan ibu ada lagi. Nanti kalau sama kamu semua gimana itu, ya kan? Berarti memang waktu untuk konseling itu 45 menit yang maksimalnya. Cuma kalau ingin lagi, kamu bisa hubungi ibu nanti. Kita bisa lakukan konseling individu, ya kan? Kalau konseling individu nanti pulang sekolah atau gimana kita lakukan kontrak lagi. Kemudian kalaupun ibu lanjutkan 45 menit lagi atau berapa menit lagi, ya kan? Nanti guru mapel yang lain gimana? Tinggal pelajarannya, ya kan? Makanya itu ya. Bisa? Ada lagi? Tidak. Nah, itu saja. Mari kita tutup kegiatan ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kamu bisa cepat berubah ya. Ya. Silahkan lanjutkan lagi pelajaran apa? Fisika. Fisika. Tapi sebelumnya waktu sholat dulu ya. Silahkan sholat ke masjid semuanya. Nah, sekarang kita tutup dengan nyanyi lah dulu nak. Apa nyanyinya? Sayonara. Iya kan? Gak apa-apa kan? Sayonara sampai berjumpa lagi. Kita salam-salaman ya. Sayonara sampai berjumpa lagi. Terima kasih banyak ya. Terima kasih, Bu. Makasih, Bu. Terima kasih. Ya. Ibu, Semuanya ke masjid ya. Makasih, Bu. Ya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam.